Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal berikut. Nah, di sini kita punya soal yaitu diketahui dua buah relasi R dan S yang masing-masing didefinisikan pada himpunan A, yang anggotanya itu A, B, C, dan D. Masing-masing relasi direpresentasikan dalam graf berarah berikut ini. Ini gambar untuk relasi R dan ini yang S. Nah, pertanyaannya itu, tentukan apakah R dan S itu refleksif, setangkup, tolak setangkup, dan atau menghantar, dan jelaskan juga alasannya. Baik, kita mulai mengerjakan. Yang pertama itu kita punya ada himpunan A yang anggotanya A, B, C, dan D. Nah, kemudian di relasi R kita punya A, B dari sini, A, D dari sini, kemudian B, B dari sini, dan begitu seterusnya ya. Kemudian ada relasi S yang anggotanya A, C, A, D, B, A, B, 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 C, C, A, C, C, D, A, dan D, C. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaannya yaitu apakah relasi R dan S ini refleksif? Yang pertama itu, sebuah relasi dikatakan refleksif jika semua elemen dalam himpunan A, yakni A, B, C, dan D, memiliki hubungan dengan dirinya sendiri, yaitu misal A, B, C, C, dan D, D. Nah, di sini bisa kita lihat di yang pertama itu kita punya A, B, A, D, tapi kita tidak punya A, kita hanya punya B, B, kita juga tidak punya C, C, dan D, D. Jadi bisa disimpulkan bahwa relasi R itu tidak refleksif. Nah, kemudian di relasi R, S maksud saya, kita lihat di sini juga tidak ada A, yang ada hanya B, B, dan C, C. D, D juga tidak ada. Jadi bisa disimpulkan bahwa relasi S juga tidak refleksif. Nah, kemudian untuk setangkup, sebuah relasi dikatakan setangkup jika X, Y, maka Y, X. Artinya itu jika misal ada A, C, maka harusnya ada C, A, seperti ini. Nah, kemudian kita cari lagi di relasi R terlebih dahulu. Kita punya A, B, kita cari apakah ada B, A, dan ternyata tidak ada. Jadi bisa disimpulkan bahwa relasi R ini tidak setangkup karena ada salah satunya yang tidak terpenuhi. Kemudian di relasi S itu kita punya A, C, ada A, C, A, kemudian A, D, D, A, B, A, tapi kita tidak punya A, B. Jadi bisa disimpulkan juga bahwa relasi S itu tidak setangkup. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya yaitu tolak setangkup. Relasi dikatakan tolak setangkup jika X, Y dan Y, X hanya jika X sama dengan Y. Jadi misalnya kita punya A, B dan B, A. Syaratnya itu B ini harus sama dengan A. Jika A-nya 1, maka B juga harus 1. Nah, di sini kita bisa lihat di relasi R tadi ini kan tidak ada ya B, A. Jadi aman. Kemudian kita punya B, 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 D, dan kita punya ternyata kita ada D, B. Jadi bisa disimpulkan bahwa ini tidak tolak setangkup ya relasi R. Kemudian kita masuk ke relasi S. Relasi S dimana kita punya A, C dan ada C, A. Jadi ini bisa dikatakan tidak tolak setangkup juga. Nah, kemudian di bagian menghantar, relasi dikatakan menghantar jika X, Y dan Y, X, maka X, Z. Itu artinya jika misalnya kita punya A, B dan di sini B, C, maka kita harus juga punya A, C. Kita lihat pada relasi R, kita punya di sini A, B. Kita cari apakah kita punya misalnya B, D. Kemudian kita lihat apakah kita punya A, D. Dan ternyata kita punya ya
A, D. Kemudian kita lihat lagi di bagian C, A dan D, C. Kita lihat apakah kita punya C, C. Ternyata tidak ada. Jadi bisa disimpulkan bahwa di rasi R ini tidak transitif atau menghantar. Kemudian pada relasi maksudnya relasi S, kita lihat apakah kita punya di sini A, C, kemudian ada C, A. Kita lihat apakah ada A, dan ternyata juga tidak ada ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa relasi S juga tidak transitif atau menghantar. Kemudian kita bisa melihat kesimpulannya, yakni dalam tabel berikut. Kita punya relasi R. Jadi relasi R itu tidak refleksif, tidak setangkup, tidak tolak setangkup, dan juga tidak menghantar. Kemudian relasi S juga tidak refleksif, setangkup, tolak setangkup, dan juga tidak menghantar. Ini kesimpulannya. Jadi mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.